Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Fuadi sebagai owner PT Ratu Prima Raya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Allah lapangkan rizkinya, Allah sukseskan perusahaannya, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir juga dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita mengawali kajian fikih kita, melanjutkan materi 2 pekan yang lalu tentang babun nikah, bab tentang nikah. Sebelum kita awali kajian kita, kitab fikih Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, yuk sama-sama kita awali dengan membacakan suratul Fatihah untuk kita niatkan melapangkan hati dan dada kita, mempermudah segala urusan-urusan kita, melancarkan lisan kita dalam berbicara yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan Allah tambahkan ilmu pengetahuan agama kita semua. Wabil khusus hadal muallif kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau torehkan dalam kitab ini dan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, ada 2 ibu-ibu nih ya. Jadi pembahasan nikahnya lengkap. Kalau kemarin nggak ada ibu-ibunya ya Pak Haji ya, jadi kurang lengkap ya. Nah sekarang hari ini kita melanjutkan materi kita. Wa qala al muallif rahimahullahu taala, dan berkata muallif kitab Kifayatul Akhyar, faslun, adapun fasal, wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin dzakarin wa syahidai adlin. Adapun fasal itu menerangkan dan tidak sah aqdun nikahi, akad nikah, illa melainkan biwaliyin dzakarin, dengan wali yang laki-laki, wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Nah, kemudian wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syurutin, dan adapun wali serta 2 orang saksi itu memiliki 6 syarat. Nah ini kalau berbicara tentang kemarin kan bagian dari rukunnya nikah itu ada wali dan 2 orang saksi.
Maka ketika tidak dihadirkan wali dan dua orang saksi ini tidak sah. Beda dengan pandangan Syi'i atau Syiah ya. Kalau Syiah terpenting bagi orang yang menikah itu ada wali. Namun dua orang saksi bagi kaum Syiah itu tidak dipersoalkan. Makanya mereka banyak nikah yang disebut mut'ah. Nikah apa? Mut'ah itu nikah kontrak bitahdidiz zaman, dengan membatasi waktu. Contoh, ibu misalnya, ibu ini ada yang belum nikah, udah ya, udah semua ya bu ya. Yang belum yang mana? Nah, misalnya ibu ya, kemudian Pak Syam nawarin misalnya, Bu, saya nikahkan selama ibu dengan saya di PT Ratu Prima ini. Boleh nggak kira-kira gitu? Selama menjadi karyawan di PT Ratu Prima. Ah, kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, luar biasa. Atau selama kita ikatan kontrak kerja di PT Ratu Prima. Nah, itu yang disebut nikah mut'ah. Mut'ah itu nikah bitahdidiz zaman, dengan membatasi waktu, maka nikahnya tidak boleh. Ustadz, bukannya dulu ada pada masa Nabi dalam keadaan al-khawf, al-ghazzu wal harb, dalam keadaan perang. Zaman dulu nikah mut'ah itu dilakukan bukan membatasi waktu, tapi kondisi yang tidak memungkinkan para sahabat Nabi ketika berperang kemudian dia pulang untuk hanya sebatas meluapkan syahwatnya saja. Maka dia akan terjadi apa? Kekosongan prajurit nanti. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah binti Umar. Hafsah ini putri dari Sayyidina Umar. Berkaitan dengan apa? Berapa lama seorang wanita tidak tahan ditinggalkan oleh suaminya? Ini ilmiah ini Bu. Ternyata dijawab berapa bulan? Lalasa ashhurin, 3 bulan. Maka perempuan itu ditinggal 3 bulan sebetulnya udah nggak kuat. Laki-laki makanya kalau keluar jangan lama-lama, lebih dari 3 bulan. Akhirnya kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap 3 bulan ada namanya rotasi prajurit. Yang misalnya katakanlah 500 prajurit pulang, 500 kemudian datang. Jadi ada rotasi di situ. Kenapa? Karena dikhawatirkan dalam keadaan perang kemudian laki-laki tidak semangat gara-gara ditinggalkan istrinya, atau sebaliknya istri tidak akan tahan ditinggalkan oleh suaminya selama 3 bulan. Nah, kembali lagi, ternyata wali dan 2 orang saksi itu bagian dari rukun yang terpenting di dalam mazhab Syafi'i. Selain mahar, ya. Kalau mahar penting, bagian dari rukun, tapi ketika 2 orang saksi dan wali tidak ada di dalam akdun nikah, la yasihhu, maka tidak sah nikahnya. Kenapa? Disinilah nanti disebutkan tentang wali yang menjadi syarat rukunnya nikah. Al-waliyu ahadun arkanun nikah. Wali itu salah satu bagian dari rukun nikah. Wala yasihu illa biwaliyin. Tidak akan sah nikahnya melainkan biwaliyin, dengan wali. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna." Maka janganlah engkau halangi mereka untuk menikah dengan pasangan-pasangan mereka. Nuzilat fi Ma'qil.
ibni Yasar hina alfa alla yuzawwija ukhtahu min mutlaqatiha. Ayat ini turun pada diri Mu'aqqil bin Yasar. Nah, ini Mu'aqqil bin Yasar ini ketika halfa alla yuzawwija ukhtahu. Dia bersumpah untuk tidak menikahkan saudari ya dari mantan istrinya. Pertanyaan begini, Pak. Boleh nggak menikah dengan mantan ipar? Boleh. Ipar ya, ipar nih. Dia sudah tidak jadi ipar lagi. Kenapa? Karena istrinya sudah cerai mati atau cerai hidup. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Namanya apa itu? Turun ranjang, betul. Boleh nggak? Boleh. Sesuatu yang boleh. Kemudian Mu'aqqil bin Yasar ini bersumpah, aku tidak akan menikahkan saudari dari mantan istriku karena udah meninggal saat itu. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menunjukkan ketika engkau memberikan ada kesempatan untuk menikah kepada saudari dari mantan istrimu, janganlah engkau halangi dia untuk diwalikan. Makanya wali itu selain ayah kandung boleh nggak? Kemudian saudara kandungnya boleh. Contoh Pak Mastur nih, punya adik perempuan atau kakak perempuan kandung. Kemudian setelah adik kakak atau adik kandungnya itu ingin menikah, bapaknya sudah nggak ada, bapak dari Pak Mastur misalnya, ingin menjadi wali menggantikan ayah kandung seorang kakak, boleh nggak? Boleh. Seorang adik boleh, seorang paman boleh. Yang nggak boleh kalau pertama kondisinya dia murtad, nggak boleh. Makanya seorang wali kalau murtad nggak bisa, walaupun dia ayah kandung asli, ya asli, itu udah terputus, nggak bisa. Yang kedua, kalau walinya janna jununahu, dia gila, itu nggak boleh. Ada wali ayah kandung sendiri tapi dia gila ayah kandungnya, nggak bisa jadi wali. Jadi dua kondisi nih, yang pertama murtad, yang kedua gila. Nah, sedangkan bagaimana kalau ayah kandungnya masih ada, kemudian jauh, contohnya di luar kota lah, maka wajib bagi seorang wanita itu untuk bertemu dengan ayah kandungnya sekalipun jauh. Nggak bisa datang. Sekarang nggak ada istilah susah, by phone. Nggak bisa juga fit call. Nggak bisa datang untuk menikahkan. Boleh nggak pakai taukil? Apa itu taukil? Diwakilkan kepada orang yang berhak. Siapa? Qadhi, hakim agama yang ditunjuk oleh waliul amr. Makanya terkadang ada orang berpikir, ada seorang sayyibah datang kemudian bertanya, bolehkah aku minta wali orang lain? Boleh, asalkan dia qadhi, yaitu hakim agama atau waliul amr. Maka boleh mentaukilkan diri wanita tersebut untuk dinikahkan. Kalau tetangganya boleh nggak? Hah? Kalau tetangganya, misalnya saya nih tetangga dari janda kembang, Ustadz, tolong dong menjadikan wali saya. Jadikan wali saya. Si janda ini bilang, tolong taukilkan menjadi wali saya. Boleh nggak? Ayo, ini kita berbicara sah dan tidaknya nih. Jadi kalau bapak-bapak mau nikah lagi kan nanti ada referensinya antara janda dan bikr. Kalau disebut janda itu saibah atau armalah ya,
itu janda. Kalau bikrun itu artinya gadis, gadis. Nah, maka yang disebut wali ya, wali qauli sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ghairi dzalika fa huwa batilun. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa qala la yasihu fi dzakari syahidaini ghairihi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tuzawwijil mar'atul mar'ata wa la tuzawwij nafsaha. Ini ada dua hadis nih. Yang pertama yang saya bacakan dalam hadis ini, tidak sah nikah illa biwaliyin, melainkan dengan wali, wa syahidai adlin, dan dengan dua orang saksi yang adil. Itu pun yang adil nih, dua orang saksinya, nggak boleh yang buta huruf, nggak bisa. Makanya tadi ini saksi penting nih, jangan main asal tunjuk-tunjuk aja saksi. Wa makana min nikahin ghairi dzalika fa huwa batilun. Barang siapa nikahnya selain dari wali dan dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batil. Batil itu artinya cacat hukum, batal, tidak sah. Raw Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Wa qala la yasihu fi dzakari syahidai ghairihi. Tidak sah ya dari laki-laki yang merupakan dua orang saksi yang tidak adil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tuzawwijil mar'atul mar'ata. Tidak diperbolehkan menikahkan seorang wanita yang walinya wanita lagi. Wala tuzawwij nafsaha, dan tidak sah pernikahannya yang walinya dirinya sendiri. Nafsa itu dirinya. Misalnya gini, si perempuan ini, aku walikan diriku, itu tidak sah. Atau ibu mewalikan saudari perempuannya, enggak sah. Maka kalau tadi yang pertanyaannya kemudian orang lain tetangga tapi dia laki, sah enggak? Sah jika itu wanita yang memintanya thayyibah, janda. Kenapa? Kalau janda dia sudah lepas dari wali kandungnya. Sedangkan kalau masih bikr, dia tidak boleh mentaukilkan dirinya kepada orang lain. Bikr. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kembali, ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikaha batilun salasah marrat. Rawu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala innahu hasanun wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun. Ini hadis bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Aisyah ini istri Nabi yang seringkali masalah nikah lebih tahu daripada sahabat yang lain. Mulai dari akad, kemudian malam pertamanya, doa ketika jima'nya. Nah, kita tahu doa jima, apal enggak, Pak? Doa jima. Itu insya Allah apal. Yakin? Coba. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Itu kan doa dari siapa? Riwayatnya. Sumbernya dari mana? Dari Sayyidah Aisyah, Pak. Bayangkan kalau Sayyidah Aisyah kemudian tidak meriwayatkan hadis berkaitan dengan hubungan badan antara diri Rasulullah dengan diri Sayyidah Aisyah, niscaya kita nggak tahu sunah-sunah doanya, caranya, mula'abahnya, sampai bagaimana ketika mandi junubnya, kan gitu. Bayangkan kalau nggak dari Sayyidah Aisyah, niscaya kita nggak tahu tuh mandi junubnya,
seperti apa untuk menghilangkan hadas besar. Makanya kita bersyukur tuh banyak riwayat-riwayat dari Sayyidah Aisyah yang berkaitan dengan membahas yang hal-hal yang sensitif dalam rumah tangga. Tapi kalau bagi orang Syiah juga ini apa namanya istilahnya tidak menyukai ya. Jadi Syiah itu tidak menyukai yang berkaitan dengan apa? Khulafaur Rasyidin kecuali Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidah Aisyah nggak suka. Tapi sekarang nih Syiahnya agak moderat nih. Dulu yang di bom Amerika yang kemarin ayat mujtabah siapa? Ayatullah Ali Khomeini ya. Ali Khomeini itu moderat Pak. Mindset kita yang dulu itu ternyata paham Syiah yang dibawa oleh Reza Pahlavi yang sekarang putranya tinggalnya di Inggris. Dia ternyata yang membuat dogma-dogma atau doktrin-doktrin sesat. Di antaranya baiat tentang Khulafaur Rasyidin finnar, masuk neraka selain Sayyidina Ali. Termasuk istri Rasul masuk neraka. Sayyidina Abu Bakar masuk neraka. Sayyidina Umar bin Khattab masuk neraka. Sayyidina Utsman bin Affan masuk neraka. Nah, ini ternyata kerjaannya Reza Pahlavi yang presiden Iran sebelum Ayatullah Ali Khomeini. Dia kan yang megang tuh. Ternyata dia kerjasama dengan Inggris. Sama seperti ketika di India. India itu dulu dijajah oleh Inggris. Inggris ketika itu tahun 1800 khawatir tentang pergerakan Islam. Makanya tahun 1947 Pakistan merdeka dari India. Kenapa? Karena di India waktu itu pergerakan Islam sangat luar biasa. Akhirnya Inggris tahun 1836 itu kemudian menggandeng namanya Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ahmadiyah. Dan Mirza Ghulam Ahmad dibaiat menjadi seorang nabi. Bayangkan, yang baiat itu bukan Allah tapi Inggris. Makanya hati-hati nih, yang baiat langsung dari Ratu Inggris untuk Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Maka Ahmadiyah termasuk aliran sesat. Makanya bapak-bapak hati-hati kalau misalnya diajak ikut-ikutan nanti sama gerakan Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah itu gerakan yang sudah mendunia Pak. Dia punya satelit sendiri. Ahmadiyah itu selain satelit ekonominya sangat kuat. Karena berpusatnya sekarang Ahmadiyah itu di Jerman. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini oleh Inggris dibuat sedemikian rupa seperti mufti, orang alim, syekh. Kemudian dia yang paling bertakwa di hadapan Allah dan dia punya kunci surga, Mirza Ghulam Ahmad. Tapi akhir hayatnya Mirza Ghulam Ahmad itu matinya di Sipiteng. Kecemplung di dalam Sipiteng. Masa seorang nabi matinya kecemplung di dalam Sipiteng? Secara rasional dan logika nggak masuk. Nabi itu dimuliakan oleh Allah, maksum, terjaga dari kemaksiatan. Masa matinya menghina, terhina banget, yaitu di Sipiteng Pak. Dulu kan yang namanya Sipiteng abad-abad 18-19 itu bukan kayak sekarang, keren. Sipiteng itu dulu apa? Model kayak di kampung-kampung kan. Ya kampungnya Pak Syam buat Sipiteng kayak apa tuh? Iya, lubang doang kan. Nah, itu ketika dia buang air besar di dalam sejarah tarikh Ahmadiyah ya. Maka saat itu dia kecemplung meninggal 1 minggu baru ditemukan. Baunya kayak apa tuh? Di dalam kotoran jasad manusia bau bangkai. Itulah Allah hinakan. Kenapa? Ngaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Makanya hati-hati Pak ya, jangan ikut-ikutan. Ada karyawan yang ikut-ikutan gerakan-gerakan kayak gini. Awalnya sih keren gerakannya Pak, Torikoh.
Hati-hati nih, banyak sekali. Saya di Pakistan itu banyak torikot, tentunya apa? Mengkultuskan. Jadi sampai kakinya itu dibersihkan, diminum. Akhirnya saya bilang, jangan. Itu kalau udah kayak gitu, pasti itu toriko sesat. Rasulullah nggak pernah dalam sejarah hidupnya kemudian umatnya itu kemudian suruh sampai mengkultuskan beliau. Makanya kan sampai turunlah ayat surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, ana basyarum mithlukum, aku seperti manusia seperti kalian. Bedanya Nabi Muhammad, uhiya ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Jadi bedanya kalau Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah untuk sebagai Rasul utusan Allah menyebarkan ajaran Islam. Kalau kita manusia biasa, itu bedanya. Tapi selebihnya kita ini tidur sama seperti Rasul. Makanya kalau kita mau tidur ikutin Rasul gimana sunnahnya. Kemudian sama kita makan juga. Kalau kita makan seperti Rasul gimana sunnahnya, sama. Tapi ketika mengkultuskan, nah ini banyak nih. Dulu Mirza Ghulam Ahmad itu dikultuskan oleh Inggris supaya apa? Membendung gerakan dari gerakan yang disebut kemerdekaan India. Yang Pakistan itu tahun 1947 memerdekakan. Ali Jinnah, kemudian Maulana Al-Maududi, Abul A'la Al-Maududi, kemudian Muhammad Iqbal, Maulana Iqbal dan seterusnya tokoh-tokohnya. Nah, kembali lagi, jadi pernikahan ayyumamro'atin nakahat bighairi idzi waliya fanikahu batilun. Jadi Rasulullah bersabda, wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya, maka fanikawa, maka pernikahannya batilun, batal. Batal artinya cacat ya, tidak sah. Sampai Rasulullah sebutkan salah samarrat 3 kali. Batilun. Nah, ini sumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan ini hadis disahihkan atas syarat Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Dan juga berkata Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, innahu hasanun, sesungguhnya di sini kualitasnya hasan. Baik. Dari kajian ini hampir jam 5 ya, nggak kerasa. Ada pertanyaan nggak? Silakan, monggo. Ini masalah wali dan 2 orang saksi adil. Silakan Pak Haji. Jadi kalau yang janda itu kan nggak pakai wali gitu ya. Dia yang menyusahkan boleh sah. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau janda saibah, karena dia sudah pernah diwalikan oleh ayah kandungnya, maka terlepaslah status wali kandung itu bagi diri janda itu. Maka ketika dia sudah janda, dia punya hak untuk meminta wali atas dirinya sendiri. Contohnya, orang yang dia amanahkan dan dia percaya, siapa? Katakanlah orang apa, kalau paling bagus kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu seorang apa, waliul amr. Ya, seorang qadhi, seorang hakim agama. Dia mentawakilkan atas dirinya. Tapi bolehkah kalau tokoh agama? Boleh. Contoh gini. Ada karyawan yang janda nih di sini. Ngelihat kayaknya sosok siapa yang paling enak nih? Oh, Pak Syam ya. Sosok Pak Syam kayaknya bisa menggantikan sebagai seorang yang dihormati gitu. Mintalah janda ini kepada Pak Syam untuk mentawakilkan dirinya. Kata Pak Syam, daripada kawin ke orang lain, dikawinin sendiri katanya Pak Haji. Boleh nggak? Boleh kalau saibah. Tadi pertanyaan Pak Haji Wadi, boleh nggak kalau janda? Boleh. Walaupun keluarganya nggak setuju, karena dia sudah dinikahkan di awal waktu dia masih gadis oleh wali kandungnya. Nah, kemudian setelah dia bercerai, dia punya hak atas dirinya sendiri. Tapi bolehkah dia, ini pertanyaannya, bolehkah dia mewalikan dirinya sendiri? Nggak boleh, dia harus minta orang lain, taibah. Nah, makanya di sini
Yang dimaksud hadis ini, wala tuzawwij nafsaha. Wa kunna naqul allati tuzawwiju nafsaha hiya az-zaniyatu. Yang dimaksud, janganlah engkau menikahkan atas dirimu sendiri. Yang dimaksud hadis ini bukan aku minta menjadi wali atas diriku kepada orang lain, bukan, tapi apa? Allati tuzawwiju nafsaha hiya az-zaniyatu. Yang dimaksud hanya untuk kedok dia melakukan zaniyatu, berzinahan. Seorang wanita yang berzina. Jadi kalau misalnya ini kan ribet nih, harus ada ini, udah saya walikan diri saya sendiri. Untuk apa? Saya hubungan seksual dengan pria ini. Nah, itu nggak boleh. Karena itu tujuannya apa? Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Jadi menggampangkan persoalan di dalam pernikahan itu nggak boleh. Tapi kalau dia benar-benar kemudian mentaukilkan kepada orang yang dia pilih, trust ya, kepercayaan orang ini tokoh agama dan lain sebagainya, boleh. Atau Pak Haji Fuadi sebagai owner di perusahaan ini, ada karyawannya janda, minta tolong Pak Haji, tolong taukilkan diri saya karena Pak Haji saya anggap orang tua saya sendiri. Boleh nggak? Boleh, asalkan janda. Kalau biker nggak boleh Pak Haji. Nah, kayak beliau nih kan masih biker ya Bu ya, ya masih biker, masih gadis. Biker itu gadis. Walaupun itu orang laki-laki yang di Bali itu belum lama kenal, katalah bisa jatuh jadi balik dulu deh, itu selesai. Kan niatnya lain lagi. Kalau itu yang terjadi, itu tergantung dalam niat dia nikahnya nanti. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang penting hoi-hoinya doang nih. Saya mau minta walinya, moga jadi wali saya, nanti saya bayar dah gitu. Padahal orangnya nggak trust, nggak dapat dipercaya, kemudian udahlah terkenal mafia dan lain sebagainya. Itu jangan. Nah, jadi wali itu walaupun orang lain ditaukilkan, harus cari yang benar-benar dia sebagai orang yang dipercaya dan memiliki kedekatan dengan Allah. Nah, itu. Bagus sekali pertanyaan Pak Haji. Ada lagi yang lain? Oh, pernah kejadian. Oh iya. Dia udah pacaran nih 7 tahun. Iya. Dia sama orang tuanya, makanya nggak mau nikahin sebenarnya. Bapaknya nggak mau nikahin. Oh, bapaknya. Awalnya meninggal. Iya. Kakaknya nggak mau nikahin. Ibunya nggak setuju, makanya nggak mau nikahin. Iya. Makanya saya nangis. Kita bilang, ini kakak saya tuh yang di Bogor. Di Bogor, ya. Dia penghulu juga lah, penghulu yang biasa menikahkan, ya. Ya. Kalau saibah nggak masalah Pak. Kalau saibah itu artinya janda, nggak masalah. Udah janda belum? Oh, punya anak 2, aman udah. Saya kira masih gadis. Kalau masih gadis ngeri juga itu ya. Oke, bagus sekali. Oke. Iya. Baik. Nah, baik tadi ya. Jadi tentang wali seperti itu. Wali antara wali biker dengan wali saibah ada perbedaan. Wali biker itu adalah harus ayah kandung. Kalau saibah itu yang janda bisa ditaukilkan kepada orang lain. Nah, itu kesimpulannya. Orang yang baik. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ini direktur keuangan. Direktur keuangan, Pak. Oh, direktur keuangan. Ini badannya sehat ya, direktur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, tadi kan pembahasan terkait nikah mut'ah ya itu ya. Oke. Yang juga kita sama-sama tahu tuh fenomena itu cukup banyak terjadi di puncak ya, Pak Ustadz. Di puncak. Nah, sebenarnya kan mungkin secara hukum agama di Indonesia kan itu dilarang ya, Pak Ustadz. Iya. Nah, dari sepengetahuan Pak Ustadz, seperti apa yang sudah dilakukan misalnya MUI atau Kementerian Agama untuk menghilangkan praktik-praktik itu, karena sepertinya sih masih jadi sesuatu yang rutin gitu Pak Ustadz ya, dari
ada turis dari Timur Tengah yang berbulan-bulan di Indonesia, terutama di kawasan Puncak, nyari warga-warga lokal, terutama Cianjur tuh. Cianjur itu untuk dinikahkan secara mut'ah tadi. Nah itu seperti apa dari Kementerian Agama tuh menyikapi fenomena itu, Pak Ustadz? Baik, bagus sekali. Kalau kaitannya dengan administrasi negara, itu nanti kaitannya dengan barang bukti. Kementerian Agama akan tetap memberikan kartu nikah atau istilahnya kayak kita apa itu, kalau itu udah nikah dapat apa? Sertifikat apa? Kalau sekarang sertifikat nikah ya. Nah, itu jika syarat-syaratnya terpenuhi, mau dia mut'ah mau enggak, Kementerian Agama enggak mau tahu. Yang penting dia ada syarat-syarat terpenuhi, dia kasih tuh. Nah, nikah mut'ah itu secara perspektif syariat yang enggak boleh. Sedangkan kalau negara, kalau si perempuannya itu enggak merasa dirugikan, kemudian tidak memiliki suami, kemudian dia dinikahkan dengan kontrak, negara nggak tahu apa kontrak apa enggak, kan nggak tahu dong negara. Maka negara itu seringkali kecolongannya di situ. Nah, sedangkan secara syariat nikah mut'ah dengan tahdiduz zaman wal waqt, membatasi waktu, itu yang tidak boleh. Saya nikahin kamu 1 tahun aja ya, selama saya bekerja di Indonesia. Itu yang nggak boleh. Karena apa? Secara syarat agama yang namanya nikah itu mitsaqan ghalidha. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nisa itu wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan sungguh aku ambil, aku minta dari kalian itu mitsaqan ghalidha. Apa mitsaqan ghalidha? Sumpah yang sangat atau perjanjian yang sangat-sangat ghalidhan, yang sangat berat. Artinya antara si suami dan istri ini mengadakan sebuah perjanjian, akad yang tidak main-main, yang disaksikan oleh para malaikat. Makanya ketika si suami mengatakan aku 1 tahun ya nikahkan kamu, itu namanya apa? Namanya mempermainkan mitsaqan ghalidha. Padahal yang namanya orang menikah itu tidak boleh ada batasannya. Walaupun 1 hari kalau dia nggak cocok, cerai ya cerai sudah. Tapi tidak boleh dibatasi dengan ucapan aku nikahkan kamu 1 tahun, nggak boleh. Bagaimana Ustaz solusinya? Jangan diucapkan. Ketika dia nggak cocok seminggu berantem terus kan, jadi sifat aslinya perempuannya keluar misalnya, laki-lakinya pendiam. Atau sebaliknya, sifat aslinya laki-lakinya, suaminya ternyata KDRT, perempuannya pendiam. Nah, daripada diteruskan, lebih baik cerai. Boleh nggak? Boleh, cerai silakan. Dihalalkan walaupun dibenci. Nah, walaupun 1 minggu itu nggak persoalan. Gimana hubungan suami istrinya? Tetap sah, tidak zina. Beda dengan tadi, orang nikah tapi dengan syarat 1 tahun doang. Berarti apa? Dia bermain-main dengan apa? Perjanjian. Jangan. Kalau bisa, kalau cocok kita terusin gitu. Kalau nggak cocok 1 tahun doang ya gitu. Jadi yang namanya tahdidul zaman itu tetap tidak diperbolehkan walaupun dengan bahasa cocok terusin. Sama kayak ini, orang lagi di bis, ada orang mencopet, ini kantongnya digerobot ya, tiba-tiba kata si orang yang mau dicopet itu, ente lepas, anak teriak nih. Ternyata apa? Ternyata pencopet dengan yang dicopet itu sama-sama gay. Ente lepas, anak teriak, katanya, akhirnya dipegang terus. Alhamdulillah ya. Nah, itu jadi artinya jangan sampai gini, cocok-cocokan sesuatu yang tidak disyariatkan. Lebih baik kita nikah apa adanya tanpa ada batasan waktu. Kalaupun tidak cocok di tengah jalan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun berpisah, itu nggak jadi masalah. Nah, itu yang apa namanya, tapi tetap yang namanya perceraian itu dibenci oleh Allah.
Karena di dalam hadis itu cerai itu akan memberikan mahkota iblis. Jadi suatu saat kita nanti di akhirat ini akan terekam jejak digitalnya, Pak. Kita cerai dengan istri kita, ada jejak digital oleh malaikat yang akan diperlihatkan. Ini loh. Nah, makanya gimana caranya? Ya taubatan nasuha, dengan cara kita sering duduk-duduk di majelis taklim kayak gini. Nah, saya kira itu. Bagus sekali. Dari beberapa pertanyaan terakhir ya, apa cukup? Ini karena makanannya udah tiba ya. Pak Dirut, ada mau ditanyakan Pak Dirut? Ini Cukup ya. Takutnya Pak Dirut tempatnya di luar daerah gitu. Sering diutus gak Pak Haji, Pak Dirut? Oh, nggak boleh keluar kota. Oh gitu, berarti aman ya. Aman berarti. Baik, saya kira itu. Ada satu lagi. Ini ada kasus pengantin baru nih. Iya. Begitu nikah, kebetulan ekonominya agak kurang bagus lah. Iya. Terus berdua tuh bikin kesepakatan. Iya. Suaminya bilang, saya berlayar aja ya, supaya untuk berlayar gitu. Berlayar ya. Untuk meningkatkan ekonomi gitu kan. Iya. Tapi ketika setelah dia berlayar itu nggak ada kabar berita. Setelah pergi nggak ada kabar berita sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada beritanya juga. Iya. Nah, si istri tentunya kan punya kebutuhan biologis lah. Biologis, ya. Dia mau nikah takut nanti suaminya tiba-tiba pulang gitu. Iya. Nggak mau nikah juga ditahan, nggak kuat gitu kan. Nah, jadi statusnya untuk si istri itu seandainya dia menikah, gimana hukumnya gitu, Ustaz? Oke, baik. Bagus sekali, ini pertanyaan yang sering terjadi sama istri-istri para pelaut. Kebetulan saya pernah ada konsultasi seorang wanita yang punya suaminya pelaut. Saya bilang, ibu kalau di sigot taklik ketika kita nikah kan dibacain tuh. Lebih dari berapa bulan? 3 bulan. Tidak dinafkahi berturut-turut, tidak ada kabar, tidak dinafkahi secara lahir dan batin, maka istri berhak menggugat ke pengadilan agama. Sekalipun enggak dihadiri oleh suaminya. Ketika suaminya nggak datang, dipanggil nggak datang 3 kali, maka qadhi sebagai kuasa mewakili untuk mentalak suaminya yang tidak memenuhi kebutuhan istri selama 3 bulan berturut-turut. Jadi tahapannya istri gugat cerai dulu ke pengadilan agama. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, oh ini udah 3 tahun. Emang sih lama 3 tahun, tapi dia harus melalui apa? Pengajuan gugatan cerai ke pengadilan agama gitu. Karena secara hukum itu qadhi itu punya wewenang. Seorang hakim agama itu punya wewenang, Pak, untuk menceraikan seorang pasangan. Nah, kalau yang menceraikan itu adalah kita, mohon maaf, ada ustadz nih. Ya udah, saya katakan kamu tercerai dengan suamimu. Nggak bisa. Karena di dalam aturan hukum nikah itu harus seorang qadhi. Itu waliul amr. Waliul amr siapa? Yaitu pemerintah. Dalam hal ini ya hakim agama, pengadilan agama. Makanya istri harus ajukan dulu ke pengadilan agama, minta untuk difasilitasi menggugat suaminya yang tidak ada kabar sama sekali. Ketika sudah jatuh talak, dapat surat cerai. Ada masa iddah juga, Pak. Nggak bisa ujuk-ujuk istri kemudian habis dapat surat cerai langsung kawin sama laki-laki pilihannya, nggak boleh. Tunggu masa iddah. Berapa? Salasata asyurin wa asyra. Kalau tidak hamil, ya 3 bulan 10 hari kalau nggak hamil. Tapi kalau hamil, sampai melahirkan. Nggak boleh tuh. Seorang istri lagi hamil 1 bulan, anak siapa gitu? Iya kan dia suaminya nggak Oh, ada. iya. Dia hamil. Iya. Misal ditinggalnya baru berapa bulan gitu, nggak pulang-pulang. Ternyata dia, nah, ini investor lain ya. Jadi kalau hamil sampai melahirkan. Nah, jadi itu tahapannya. Nah, setelah dia selesai dari masa iddah, boleh dia menikah lagi. Tiba-tiba suaminya datang 3 tahun kemudian. Itu mantan suami, dia udah resmi bercerai. Dia nggak mau, tetap kalah secara hukum pengadilan agama. Secara syarat juga kalah. Kenapa? Karena dia tidak ada kabar.
Kalau dia misalnya ilatnya, kan al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman. Hukum itu kan selalu berputar sesuai dengan ilatnya. Hukum itu berlaku maupun tidak berlaku. Tiba-tiba kata suaminya, aku kecemplung di laut amnesia. Bertahun-tahun aku diurus oleh seseorang, aku tidak sadar. Nah, kalau kayak gitu, nanti nih diuji secara psikologinya. Bener nggak orang ini seperti itu? Kan nggak langsung dipercaya. Karena apa? 3 tahun tidak ada kabar. Yang sah yang mana? Yang sah yang tadi. Tetap keputusan pengadilan agama. Makanya pentingnya itu, Pak. Secara hukum kuat. Nah itu, hukum agama dengan hukum negara. Cukup ya? Ini kayaknya makanannya udah mulai tuh. Nah, jam 5 pas. Insya Allah nanti kita teruskan lagi 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ternyata kalau babnya tentang nikah, semangat ya. Kalau babnya tentang sholat kayaknya lemas gitu ya. Oke lah, nanti kita sampai selesai nikah. Yuk kita doa dulu, diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa sattartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.